Ya, baik Bapak Ibu Kepala Unit ataupun Bapak Ibu Mitra yang hadir dalam acara training aplikasi Kepala Unit pada hari ini. Ya, sebelum kita belajar terkait aplikasi, saya akan sedikit terlebih dahulu memberikan gambaran dari laporan aplikasi yang harus Bapak Ibu eh, isikan nantinya, yang harus Bapak Ibu laporkan. Nah, kami memiliki ini ya untuk fitur-fitur ataupun menu-menu yang nantinya Bapak Ibu akan atau harus di-input, harus dikerjakan, harus dilaporkan dalam laporan tersebut. Jadi di sini ada 10 laporan, 10 menu yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam aplikasi laporannya. Jadi kalau misalkan di dalam laporan tersebut banyak sekali sub menu ataupun menu-menu yang tidak ada di sini, ya tidak apa-apa ya, diabaikan saja. Yang penting 10 menu ini sudah Bapak Ibu perhatikan, artinya laporan Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang kami harapkan atau ketentuannya. Hanya saja nanti tinggal isinya nanti akan disesuaikan juga untuk controllingnya dari tim kemitraan. Ya, baik, langsung saja Bapak Ibu untuk yang pertama ada menu login atau input ya. Untuk nantinya bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan linknya yaitu di laporan stripbimba.com. Kalau misalkan ada yang belum ya nanti akan segera mungkin diberikan oleh Bu Lucy, Pak Patih, Bunda Nani atau teman-teman dari kemitraan yang lain. Nah, dalam menu login ini akan ada masukan username dan masukan password ya, seperti biasa ketika kita melaksanakan atau berkegiatan di media sosial, pasti ketika kita login harus menggunakan username dan password. Nah, dalam menu login ini nanti kami juga mengarahkan kepada Bapak Ibu untuk ganti password yang di dalamnya ada old password, new password, dan confirm password. Karena nanti ketika Bapak Ibu baru diberikan username dan password, nah ini passwordnya, username-nya yaitu kata Bimba, ya, kata Bimba dan 5 digit angka. Angka ini didapatkan dari nomor cabang unitnya masing-masing. Nah, jadi karena menggunakan kata Bimba dan 5 digit angka akan riskan ya. Bisa jadi Bapak Ibu salah memencet eh, keyboardnya dari angka 1 menjadi 2 ataupun sebaliknya seperti itu. Nah, untuk itu untuk mencegah Bapak Ibu salah masuk ke laporan aplikasi unit lain atau sebaliknya unit lain yang salah masuk ke laporan aplikasi Bapak Ibu. Nah, untuk itu kami sarankan untuk segera ganti password. Oke, langsung saja ya sambil kita lihat fitur-fiturnya, kita coba untuk pengaplikasiannya. Jadi di sini ada link ya, laporan stripbimba.com. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita klik laporan stripbimba.com. Nah, akan ada pilihan pusat dan unit. Nah, karena Bapak Ibu ini memiliki akses laporan untuk unit, maka Bapak Ibu harus memilih yang unit. Nah, kemudian akan berganti untuk tampilannya. Ini untuk tampilannya ketika kita akan login. Nah, di sini ada username dan juga password tentunya. Nah, Bapak Ibu masukkan username dan password sesuai dengan username dan password yang sudah Bapak Ibu terima dari pusat. Nah, contoh misalkan ketika yang baru ini ya, pasti akan mendapatkan username-nya dengan 5 digit atau 5 huruf kata Bimba, kemudian 5 digit angka menggunakan nomor cabang. Nah, nomor cabang biasanya yang diberikan hanya 4 digit. Nah, ini di depannya tinggal ditambahin 0 saja seperti itu ya. Contoh di eh, laporan kami ini kode cabangnya 4372. Nah, di depannya ditambahin 0, 04372. Nah, kemudian untuk passwordnya ini password awal ya. Password awal dari pusat itu sudah pasti 123 123. Tinggal Bapak Ibu eh, klik untuk sign in, maka akan masuk.
Nah, ketika masuk ada tagline Bimba, relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Bapak Ibu bisa close saja ya. Nah, kemudian kami sarankan untuk mengganti password. Mengganti password, Bapak Ibu bisa menggunakan yang ada di foto profil sebelah kanan atas ya. Ada di sini ada foto profilnya, Bapak Ibu klik. Nah, di bawahnya akan muncul change password. Nah, Bapak Ibu bisa klik change passwordnya. Kemudian Bapak Ibu masukkan old password atau password lama. Kemudian Bapak Ibu isikan new password atau password baru. Nah, setelah itu apa yang Bapak Ibu isikan di new password, password barunya diisikan kembali ke confirm password, konfirmasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika sudah diisi, sudah disesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu isikan ya. Tentunya password menyesuaikan dengan kebutuhan unitnya masing-masing, disesuaikan dan tentunya jangan sampai lupa, jangan sampai tidak dicatat ya, dicatat agar tidak lupa. Nah, seperti itu. Tentunya silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dari unitnya masing-masing. Nah, setelah sudah sesuai dengan unitnya masing-masing, silakan bisa diupdate password. Nah, setelah diupdate nanti passwordnya sudah berubah menjadi password yang baru. Bapak Ibu ketika login sudah bisa menggunakan password yang baru. Nah, memang ketika memang ada kendala ya, Bapak Ibu juga bisa ya untuk diklik ini laporannya ya, untuk menu laporan diklik. Nah, di sini juga ada pembahasan ataupun kita berikan untuk teknis laporan. Nah, seperti ini ya. Untuk teknis laporannya, kemudian di dalamnya juga ada call center dari nomor HP, kemudian emailnya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa silakan untuk dicatat ataupun mungkin di screenshot terlebih dahulu untuk nomor call centernya. Oke, baik Bapak Ibu itu tadi ya untuk kita change password ataupun menu yang pertama login, menu login. Kemudian untuk yang kedua ada menu profil unit. Dalam kurung pengecekan untuk profil unit kontak rekening bank. Kita masuk ke profil unit, kita klik profil unitnya. Nah, profil unit ini berisi profil unit dari masing-masing cabang ya. Seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, seperti ini nomor cabangnya, nama unitnya, statusnya sampai dengan nama Korwil, kemudian kontak, email, alamat, nomor rekening bank atas nama virtual account. Nah, di dalamnya akan disesuaikan dengan profil unit dari Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi silahkan nanti dicek apakah profil unit tersebut sudah sesuai dengan unit Bapak Ibu masing-masing. Jika belum sesuai, silahkan Bapak Ibu bisa konfirmasi ke pusat, ke Bunda Nani, ke Bu Lucy, Pak Patih, ataupun mungkin ke pengawasnya ya, pengawas Korwil. Ya, ini silahkan. Jadi disesuaikan saja, silahkan. Nanti akan eh, langsung dibenahi ya, akan direvisi ketika memang ada kesalahan dan tentunya disesuaikan dengan eh, draft yang ada seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, baik itu tadi untuk menu yang kedua. Kita langsung masuk ke menu yang ketiga. Di sini masuk menu staff, ada daftar staff, input dan update. Di dalamnya ada tombol tambah staff, tombol import staff, download import staff result, kolom aksi, lihat, edit, dan hapus. Kita langsung masuk ke laporannya. Nah, Bapak Ibu bisa diklik ya di sini. Staff, kita pilih yang daftar staff. Nah, ini untuk staff-staffnya sudah ada ya. Kalau di tempat saya mungkin dari Bapak Ibu kalau misalkan memang baru, belum pernah diisi, nah ini pasti kosong. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengeklik tambah staff di sini ya. Nah, nanti akan diarahkan untuk tambah staff.
Untuk NIK ini adalah nomor induk karyawan ya, atau bisa menggunakan nomor urut dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Silahkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan angka dari 1 sampai dengan seterusnya gitu ya. Jadi silakan bisa nomor urut saja. Nah, kemudian untuk eh, laporan saya karena sudah sampai ke 66, artinya saya akan menggunakan angka seterusnya seperti itu ya. Ya, jadi ini karena setiap minggu harus diisi, jadi ke- eh, stafnya sudah banyak gitu ya, tidak apa-apa ya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu silahkan disesuaikan saja. NIK-nya saya akan menggunakan angka 67. Nah, namanya silakan diisi sesuai nama stafnya atau nama karyawannya. Ya, contoh misalkan, nah ya, misalkan ini namanya, kemudian jabatannya, contoh misalkan kepala unit. Kemudian statusnya kita pilih aktif, departemennya kita pilih Bimba Ayuweo, tanggal masuknya bisa disesuaikan. Misalkan tanggal masuknya di awal bulan gitu ya. Misal awal bulan Oktober ini kita pilih bisa 1/10/2024. Nah, kita menggunakan tanda pemisahnya pakai strip ya. Nah, ini misalkan tanggal masuknya. Untuk tanggal lahir juga kita sesuaikan dengan tanggal lahir stafnya. Misalkan 1 Maret tahun 2000 ya contoh. Nah, ini disesuaikan. Kemudian nomor telepon juga disesuaikan. Untuk nomor teleponnya bisa disesuaikan dengan nomor telepon dari staf tersebut. Emailnya juga. Nah, ini contoh ya. Kemudian di sini ada menu opsional yaitu nomor rekening, bank, dan atas nama. Ini opsional, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan di unitnya masing-masing. Bisa diisi, boleh tidak gitu ya. Kalau memang tidak mau diisi juga tidak apa-apa. Kalau mau diisi juga silakan ya, boleh itu. Ini contoh misalkan tidak kita isi ya, tidak akan masalah. Jadi tinggal kita cek kembali namanya, nicknya, apakah sudah sesuai, jabatan, tanggal masuk, tanggal lahir. Kalau memang sudah sesuai, tinggal kita simpan. Nah, maka staf baru berhasil disimpan. Dari NIK 67, nama Fitri, jabatannya kepala unit, statusnya aktif, Departemen Bimba Ayuweo, tanggal masuk 1 Oktober, masa kerja 0 tahun 0 bulan. Nah, di sini juga ada kolom aksi. Kolom aksi ini isinya yaitu lihat staff. Lihat staff ini untuk melihat data-data staff ya. Hanya melihat data staff, tidak bisa edit di sini. Kemudian selanjutnya ada lagi yaitu ubah staff ya. Ubah staff kita bisa mengubah data-data staff kecuali nick ya. Kecuali nick. Jadi nicknya tidak usah diubah, tidak bisa diubah. Nah, tinggal kita ubah data staffnya. Kalau misalkan ada yang salah, misal oh salah bulan lahirnya, bulan lahirnya di bulan 2 gitu ya. Contoh misalkan. Nah, tinggal kita simpan. Nah, seperti itu. Kemudian ada set as out staff. Nah, ini untuk mengeset atau menyeting ya. Menyeting kalau misalkan si karyawan tersebut sudah resign ataupun keluar. Nah, jadi kalau misalkan ada yang resign atau keluar, Bapak Ibu bisa mengeset murid tersebut, mengeset relawan tersebut atau karyawan tersebut keluar. Tanggal keluarnya diisi sesuai tanggal keluar yang bersangkutan. Contoh misalkan tanggal 30 gitu ya, 30 September, catatannya misalkan pindah kerja. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita set sebagai keluar. Nah, ini ketika memang ada yang keluar seperti itu.
Nah, itu ya Bapak Ibu langkah untuk menambahkan staff. Nah, selain tambah staff ya, tambah staff ini tadi menambahkan satu persatu data staff seperti itu ya. Kita menambahkan satu staff, satu staff begitu seterusnya. Nah, kalau misalkan di data Bapak Ibu sudah ada beberapa ya, ataupun mungkin lebih dari 5 gitu ya, lebih dari 3 data staff yang ingin dimasukkan, Bapak Ibu juga bisa menggunakan import staff. Nah, di sini ada import staff. Kita akan eh, menginput banyak data, mengupload banyak data ya, lebih dari 2 data untuk dimasukkan ke daftar staff ini. Nah, untuk impor staff kita akan menggunakan beberapa tambahan aplikasi ya, atau menggunakan beberapa tambahan Excel untuk bisa menyesuaikan dengan impor staff yang ada di aplikasi ini. Contoh untuk impor staff, kita klik terlebih dahulu impor staffnya. Kemudian di sini di bawah ada tulisan click here to download sample file. Maka kita harus klik di sini. Nah, import staff template. Nah, kita akan simpan di sini ya, di download import staff template-nya. Nah, kemudian kita buka. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk yang kolom kedua bisa kita hapus, kita sisakan untuk kolom pertama saja seperti ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan kami berikan juga eh, aplikasi tambahan untuk mempermudah Bapak Ibu mengisi import staff template tersebut. Jadi kami akan mengirimkan master generate import CSV yang di dalamnya ada import staff, import murid trial, import buku induk, dan import penerimaan FP. Isinya jika memang Bapak Ibu akan mengimpor ya banyak data dari masing-masing menu tersebut. Ini contoh sudah kita siapkan, ada 3 data yang akan kita impor, kita masukkan ke daftar staff. Nah, ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan template dari master generate eh, dari template import yang tadi sudah kita download. Ada nick, nama, jabatan, status departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening bank atas nama dan status CSV serta CSV. Nah, kita harus pastikan data-data ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh master gitu ya, atau master sama tadi untuk template yang sudah disiapkan seperti itu, template yang sudah kita download tadi. Jadi kita harus pastikan CSV, status CSV yang di sini adalah sudah terchecklist. Jangan sampai statusnya berubah menjadi silang atau ada silang seperti ini, ataupun juga tanda seru gitu ya. Tanda seru itu juga berpengaruh gitu. Jadi harus dipastikan untuk status CSV-nya sudah checklist. Nah, di atas sini ada kode bintang dan kode pagar ya, pagar ini. Kalau kita perbesar akan lebih jelas. Nah, di sini ada pagarnya, atas nama ini pagar, departemen ini bintang. Nah, yang bertanda bintang itu artinya wajib diisi. Ketika sudah ada pagarnya seperti ini, nah ini tidak wajib untuk diisi, opsional ya. Seperti tadi kita waktu pengisian di eh, tambah staff ya ketika kita mengisi satu persatu. Jadi opsional, tidak mempengaruhi status CSV. Nah, kalau status CSV-nya sudah checklist semua, tinggal kita copy CSV yang ada di paling kanan. Kita copy, kita bisa menggunakan Ctrl C atau kita klik kanan copy ya. Kemudian kita beralih ke import staff template tadi. Kita menggunakan klik kanan, kita pastekan values, paste 1, 2, 3 di sini. Ya. Nah, setelah itu tinggal kita simpan, bisa menggunakan Ctrl S atau kita save di sini ya. Dan untuk pilihan ini kita pilih yes. Nah, ini boleh kita close ataupun tidak juga tidak apa-apa. Kemudian tinggal kita upload ke laporannya.
Kita klik, eh, maaf, kita pilih klik yang bertanda merah. Kemudian kita cari data tadi yang sudah kita isi ya. Nah, ini import staff template-nya di sini kita klik, kemudian open. Nah, sudah masuk ke sini tinggal kita import. Nah, maka staff baru telah berhasil diproses. Kita tunggu sebentar karena akan ada laporan yang dikirimkan. Nah, ini import staff result 5104 kita save. Nah, tinggal kita buka, akan ada laporan dari aplikasi atau laporan dari hasil uploadannya ya. Di sini ada tertuliskan berhasil, berhasil dan berhasil. Nah, ini ya, ketika nanti tidak berhasil pun akan ada laporan di sini ya, tidak berhasil, data mana yang harus diperbaiki. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi itu ketika kita mau mengimpor beberapa staff. Nah, seperti ini ya, sudah sesuai, ada nama-namanya, ada Bu Dinda, Bu Indah, Bu Rani. Nah, tanggal masuknya juga sudah sesuai. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini juga sama ya, untuk kolom aksi, lihat staff, ubah staff, dan set as out staff ini juga masih bisa dipakai. Dan kedua fitur tadi ya Bapak Ibu, baik itu tambah staff dan import staff, hanya sebatas pilihan ya. Hanya sebatas pilihan. Bapak Ibu boleh pilih salah satu ya. Bisa pilih salah satu saja. Misalkan Bapak Ibu lebih mudah menggunakan tambah staff gitu ya, silakan bisa ditambahkan staff. Atau kalau memang harus yang ditambahkan hanya satu-satu ya, menggunakan tambah staff saja gitu, tidak usah menggunakan import staff, kecuali memang datanya sudah banyak, ada 10 data, ada 10 nama yang harus dimasukkan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan import staff. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih salah satu saja yang memang Bapak Ibu anggap itu eh, tidak merepotkan gitu ya, lebih mudah dari untuk pengisiannya. Ya, begitu ya Bapak Ibu untuk tadi pengisian daftar staf. Kita akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu berikutnya ada menu murid. Menu murid, kita masuk ke submenu buku induk. Di dalamnya ada input dan update. Ada tombol tambah murid, tombol import murid aktif, download import murid result. Kolom aksinya ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, dan perpanjang beasiswa. Kita kembali ke laporan aplikasinya, kita masuk ke menu murid, kita pilih buku induk. Nah, hampir sama ya Bapak Ibu seperti tadi di data staff. Di sini juga ada tambah murid, ada impor murid. Artinya Bapak Ibu mempunyai pilihan untuk menambahkan data murid menggunakan tambah murid ataupun menggunakan import murid. Nah, ini kita akan coba untuk tambah murid ya, satu persatu menambahkan data murid. Ini satu data. Kita akan diarahkan ke menu seperti ini ya. Nah, ini untuk NIM yaitu nomor induk murid, sama seperti tadi untuk nomor induk eh, karyawan ya, ini bisa menggunakan nomor urut. Hanya saja untuk NIM ini harus menggunakan 9 digit. Dan yang 5 digit ini sudah kami siapkan. Disiapkan dari 5 digit angka nomor cabang unit masing-masing. Contoh, ini unit kami ada nomor cabangnya 4372, maka untuk 5 digit awalnya menggunakan 04372. Nah, untuk nomor atau angka selanjutnya Bapak Ibu menambahkan 4 digit angka. Contoh misalkan 0001 dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan unitnya masing-masing. Karena tadi saya atau di unit kami sudah sampai 0053, artinya saya harus melanjutkan NIM yang berikutnya. Nah, ini 043720054. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak menggunakan 2 digit, 1 digit, tetapi 4 digit. Nah, kalau misalkan satu ya 0001, 0002 dan seterusnya. Kemudian
kita isikan nama. Nah, nama muridnya bisa kita isikan sesuai dengan nama murid yang mendaftar. Contoh misalkan namanya Reza ya. Tempat lahirnya, contoh misalkan tempat lahirnya di Jakarta, tanggal lahirnya, contoh karena murid Bimba berarti sekitar 2020 sampai 2021 lah ya, 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah, contoh tanggal masuk kita sesuaikan dengan tanggal masuk dia ke Bimba, contoh misalkan tanggal 1 Oktober. Kemudian tahapannya kita bisa pilih persiapan ketika memang ada kelas persiapan. Kalau memang tidak ada kelas persiapan, kita bisa pilih kelas lanjutan. Kemudian kelasnya kita pilih Bimba Ayuweo. Golongan kita pilih S3 ya biasanya. Standar 3 kali seminggu atau bisa disesuaikan dengan golongan yang berlaku di unitnya masing-masing. Ini ada S2, S3, S4, S5, S6, paket 72, K2 atau khusus ya. K2, K3, K4, K5, beasiswa, kelas English, beasiswa full. Ini untuk duafa. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan Bapak Ibu bingung bisa konsultasi lagi ya, bisa ditanyakan lagi. Nah, ini yang biasanya yang sering ya, yang sering ada di unit ini kan S3 gitu ya. Kita pakai S3 standar 3 seminggu 3 kali. Kemudian SPP-nya silahkan disesuaikan dengan SPP yang berlaku di unitnya masing-masing. Contoh misalkan yang berlaku di unitnya yaitu 250.000. Kita tuliskan angkanya saja, tidak perlu tambahan tanda baca, koma, RP, titik koma, strip gitu ya, tidak perlu. Jadi kita tuliskan angkanya saja. Contoh 250.000, kita tulis angka 250.000. Petugas trial jika ada ya bisa diisikan, ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Nah, ini misalkan contoh ada petugas trialnya, kemudian gurunya bisa dipilih ya sesuai dengan guru yang eh, membimbing anaknya, Ananda, kemudian orang tuanya misalkan nomor telepon disesuaikan, kemudian not ini ada ketika memang opsional ya, kalau misalkan memang ada catatan ya, contoh misalkan ini murid pindahan, nah seperti itu, contoh seperti itu. Kemudian info dari mana dia mendapatkan info untuk bergabung di Bimba Bapak Ibu. Contoh misalkan oh dari Humas, nah, bisa dipilih Humas. Nah, tinggal kita sesuaikan lagi apakah sudah sesuai untuk eh, data yang kita masukkan. Kalau memang sudah benar, kita simpan. Nah, maka akan ada murid baru telah disimpan. Nama murid atas nama Reza, umurnya 4 tahun, kelasnya Bimba Ayueo, SPP-nya 250, murid pindahan, statusnya di unit Bapak Ibu murid baru ya. Kemudian ada kolom aksi juga di dalamnya set sebagai keluar. Nah, set sebagai keluar ini kita bisa gunakan ketika ada murid yang keluar. Nah, ini sudah ada beberapa contoh ya. Ini contoh misalkan atas nama murid atas nama Egi Maulana ini keluar di bulan ini, nah atau di bulan sebelumnya. Nah, tinggal kita pilih alasan keluarnya, misalkan alasan keluarnya masuk TK atau SD. Tanggal keluarnya misalkan di bulan eh, Oktober gitu ya. Di bulan September tanggal 30. Nah, kita set sebagai keluar. Nah, kita cek nama tadi Egi Maulana. Nah, statusnya sudah keluar gitu ya. Statusnya keluar. Nah, ketika anak tersebut statusnya keluar, maka Bapak Ibu bisa ganti ya, bisa edit SPP. Nah, SPP dari murid tersebut. Kalau misalkan ada murid yang keluar, SPP-nya diubah menjadi nol agar tidak ada tagihan untuk bulan berikutnya seperti itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa ubah data murid menjadi SPP-nya menjadi nol agar tidak ada tagihan SPP-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu simpan.
Nah, maka untuk tagihan SPP-nya dari nama Egi Maulana tadi ya. Nah, ini di sini sudah nol, maka tidak akan ada tagihan. Nah, itu untuk kolom aksi tadi ya, ada set sebagai out staff atau murid keluar, eh, set sebagai murid keluar, kemudian kita bisa lihat di sini datanya, juga kita bisa hapus ya yang bergambar tong sampah. Selain itu juga ada tambahan ini untuk perpanjangan beasiswa. Kalau misalkan ada beasiswa ya, ada murid beasiswa di sini golongannya beasiswa, nah maka di sini akan muncul perpanjangan beasiswa. Nah itu ya Bapak Ibu untuk menambahkan murid satu persatu. Bapak Ibu bisa menggunakan tadi tombol tambah murid, tinggal isikan data-datanya disesuaikan dengan opsional ataupun wajib diisi. Nah kalau yang tidak ada tanda opsionalnya berarti wajib diisi. Nah selanjutnya tadi sudah menambahkan murid dengan tombol tambah murid. Sekarang kita coba akan mempraktekkan menggunakan import murid aktif. Seperti tadi sebelumnya di import staff ya. Kita akan klik import murid aktif, muncul permintaan untuk klik here to download sample file. Kita klik, akan ada import murid template di sini ya. Import murid template ya judulnya ya. Beda dengan tadi import staff template. Kita save, kemudian kita buka. Nah, untuk nama-nama yang ada bisa kita hapus terlebih dahulu, kita sisakan yang paling atas, kita sisakan template-nya, kemudian kita buka lagi di master generate import. Kita buka master generate import di import. Nah, di sini juga sudah saya siapkan NIM nama-nama murid yang akan kita import ya, menggunakan NIM-nya tadi untuk NIM yang harus kita siapkan yaitu dari 55, 56, 57. Kita juga perhatikan untuk statusnya apakah dia eh, bertanda pagar yaitu opsional atau bertanda bintang yaitu wajib untuk diisi. Nah, kalau sudah coba kita cek apakah ada data yang salah. Nah, kalau sudah checklist semua berarti sudah sesuai. Tinggal sekali lagi kita copy data yang paling kanan ya di kolom CSV. Kita copy, bisa klik Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke import murid template. Kita klik kanan, paste values, kita save, pilih yes. Nah, kemudian boleh kita close ataupun tidak ya. Contoh misalnya kalau kita close, kemudian kita klik tanda merahnya, kita pilih murid template ya, import murid template, kemudian kita import. Murid baru telah berhasil diproses. Kita tunggu akan ada laporan yang masuk, import student result. Ada import studentnya, kita buka untuk laporannya. Nah, berhasil, berhasil, berhasil. Oke ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan murid baik itu menggunakan tambah murid maupun import murid aktif akan sesuai dengan yang telah kita masukkan, kita import. Ya, setelah murid ya di buku induk, ini kita akan lanjut lagi ke fitur berikutnya. Fitur kelima yaitu fitur setting, preference, input dan update. Ada profit sharing, ada tahun, ada bulan. Profit share persen ya. Nah, profit share kita masuk ke setting ya, setting. Kita pilih preference. Nah, di dalamnya harus kita masukkan royalti atau bagi hasil. Nah, untuk para mitra ini pasti sudah tahu ya untuk berapa bagi hasil yang disepakati antara mitra dengan
YPAI dengan Bimba. Nah, kalau Bapak Ibu kepala unit mungkin yang belum tahu berapa royalti yang harus dibayarkan unitnya kepada YPAI. Nah, ini Bapak Ibu bisa konfirmasi kepada mitranya agar bisa mengisi jumlah royalti yang harus dibayarkan ya, atau jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan. Nah, contoh misalkan royalti yang harus dibayarkan yaitu 10% contoh ya. Nah, tinggal kita isi 10 ya, dari awal Januari sampai dengan Desember ini bisa kita isi 10 semua seperti itu. Ini di tahun 2004 bisa kita isi. Kemudian kalau sudah kita isi semuanya tinggal kita update. Nah, kalau sudah berarti untuk royalti setting preference ini sudah kita update sesuai dengan royalti kesepakatan antara mitra dan YPAI atau dengan Bimba. Kita lanjutkan lagi ke menu berikutnya, yaitu menu keuangan. Ada menu penerimaan, input dan update, tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksinya lihat dan hapus. Nah, untuk keuangan penerimaan ini tentunya berhubungan dengan SPP. Kita masuk ke menu keuangan, kita pilih penerimaan. Nah, di sini ya ada departemen Bimba Ayuweo, tahun, bulan, terus ini penerimaan yang sudah dibayarkan. Nah, ini juga kita bisa setting ya, apakah untuk melihat pembayaran di bulan sebelumnya seperti itu. Nah, makanya tadi Bunda Nani sampaikan bahwasanya ini laporan aplikasi ini akan sangat membantu mitra untuk melakukan pengawasan ya di unitnya masing-masing, karena laporan ini juga real time, bisa dibuka secara berbarengan antara mitra dengan kepala unitnya. Jadi mari kita sama-sama belajar ya. Nah, misalkan ada yang murid yang membayar SPP. Nah, tinggal Bapak Ibu klik tambah penerimaan. Nah, setelah itu kita pilih salah satu muridnya. Nah, ini contoh misalkan ada salah satu murid yang membayar SPP atas nama Andre ya. Kemudian bayar SPP-nya untuk berapa bulan? Nah, kita klik bayar 1 bulan. Bayar untuk tahun dan bulan. Nah, kemudian di sini akan ada pilihan bulannya. Contoh misalkan ya, ini kita akan membayar di bulan Oktober. Nah, jika murid tersebut di sini sudah ada pembayaran di bulan Mei ya. Nah, contoh misalkan ada pembayaran di bulan-bulan sebelumnya di Juni, Juli, Agustus. Nah, maka dia akan tidak bisa diklik seperti ini, tidak bisa dipilih ya untuk bulannya. Nah, kalau masih bisa dipilih seperti ini, berarti anak tersebut belum bayar SPP di bulan-bulan yang masih bisa dipilih seperti itu. Nah, ini contoh misalkan anak tersebut memang sudah bayar sebelumnya gitu ya. Untuk ini kita bayar untuk bulan Oktober ya, harus dipilih ya bulannya ya, Oktober gitu. Untuk Oktober SPP-nya sekian, kemudian kita pilih ke metode pembayaran. Nah, ini contoh misalkan pembayarannya via transfer gitu ya. Untuk kwitansinya bisa disesuaikan saja. Boleh menggunakan nomor urut. Contoh misalkan 01 gitu ya, atau 1. Tanggal penerimaannya contoh misalkan di awal bulan tanggal 1. Nah, tinggal kita submit. Nah, maka datanya akan masuk ke sini ya. Tanggal 1 Oktober, kwitansi nomor 1, transfer bulan Oktober, metodenya manual, atas nama Andre 250.000. Nah, Bapak Ibu, selain hanya untuk SPP gitu ya, untuk daftar penerimaan ini juga Bapak Ibu bisa gunakan ketika memang ada murid baru yang mendaftar ya, yang melakukan pembayaran pendaftaran gitu ya. Dan jangan khawatir, untuk pembayaran pendaftaran tidak akan mempengaruhi jumlah royalti atau jumlah bagi hasil yang dibayarkan kepada YPAI. Nah, ini juga bisa membantu Bapak Ibu mitra untuk eh, dan juga kepala unit untuk melaporkan keuangan yang ada di unitnya masing-masing. Jadi boleh digunakan, boleh tidak. Kalau misalkan memang mau digunakan, contohnya seperti ini. Contoh pilih murid, tadi yang atas nama murid baru itu 54 ya. Atas nama Reza, ini murid baru contoh.
Nah, dia akan bayar SPP plus pendaftaran seperti itu ya. Maka bayar SPP untuk 1 bulan, untuk bayar bulan dan tahunnya 2024, bulannya di bulan Oktober. Kemudian dia bayar pendaftaran. Nah, pendaftarannya tinggal disesuaikan. Misal pendaftaran di unit 200.000. Nah, kita pilih 200.000. Kemudian contoh misalkan, oh ada pembelian kaos anak, ada lagi pembelian tas Bimba seperti ini ya. Ini Bapak Ibu bisa input untuk laporan keuangan di unitnya masing-masing, dan sekali lagi tidak perlu khawatir, tidak akan mempengaruhi royalti. Untuk royalti pure dari eh, SPP ya, dari SPP murid yang sudah Bapak Ibu laporkan. Kemudian untuk metode pembayaran bisa menggunakan transfer cash atau edisi. Misalkan transfer, kwitansinya kita pilih nomor 2 karena tadi sudah menggunakan nomor 1. Tanggal penerimaannya misalkan pembayarannya di tanggal 1 Oktober. Setelah itu tinggal kita submit. Nah, maka data anak tersebut akan sudah terinput ya. Untuk 1 Oktober ada 2 transfer yang masuk, yaitu atas nama Andre dan Reza. Seperti ini. Kemudian di kolom aksi ada view penerimaan dan hapus penerimaan. Di kolom aksi tidak ada edit ya. Jadi kalau misalkan terjadi kesalahan dalam penginputan pembayaran SPP atau transaksi penerimaan, Bapak Ibu bisa hapus penerimaan, kemudian tambah penerimaan lagi, diulang dari awal, disesuaikan dengan kesalahan atau disesuaikan dengan pembayaran yang dilaksanakan. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, itu tadi untuk contoh keuangan penerimaan input dan update. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu ketujuh, keuangan data SPP. Pengecekan, ada departemen, tahun, bulan, kolom sudah bayar. Kita masuk lagi ke menunya, kolom keuangan. Kemudian kita ke data SPP. Nah, di sini ada Bimba Ayuweo, tahun dan bulan. Sama seperti tadi ya, tahun dan bulannya ini bisa kita sesuaikan untuk pilihan tahun sebelumnya ataupun bulan sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat. Nah, ketika anak tersebut sudah bayar, maka tanda di sini akan checklist. Kalau belum bayar, tandanya akan silang ya. Nah, seperti ini. Ini untuk data SPP. Ada laporan murid yang sudah bayar, 3 murid. Yang belum bayar ada 18 murid dengan total pembayaran sekian. Ya, itu untuk keuangan data SPP. Lalu berikutnya ada keuangan bagi hasil. Di bawahnya ada bagi hasil. Nah, di sini untuk ada Departemen Bimba Ayuweo tahun dan bulan. Nah, seperti tadi ya, kita bisa lihat untuk bagi hasil di bulan-bulan berikutnya, bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini bisa kita cek ya. Nah, untuk di bulan Oktober, untuk laporan bagi hasilnya seperti ini. Contoh misalkan nomor cabangnya 4372, unit Batik Gede bulan Oktober. Murid aktif bulan lalu 20, murid aktif bulan ini 21. Seharusnya di sini ada murid baru 1 ya. Murid pindahan di sini ya, murid pindahan 1 murid. Kemudian murid aktif di bulan ini ada 21. Murid yang harus bayar SPP 21, murid yang sudah bayar SPP ada 3 murid, murid yang belum bayar SPP 18 murid. Murid yang bayar pendaftaran 200.000, murid yang bayar SPP 2. Total pendapatannya 500.000, persentase royaltinya 10%. Jumlah royalti yang dibayarkan 50.000. Nah, seperti ini ya. Ini untuk bagi hasil. Berikutnya setelah bagi hasil ada keuangan kirim laporan.
ada tombol tambah data, departemen, tahun, dan bulan. Kita masuk ke keuangan, kirim laporan. Nah, berikutnya ada tambah data ya. Kemudian ada Bimba Ayueo, tahun, bulan. Nah, ini juga kita bisa cek ya di bulan-bulan sebelumnya. Nah, seperti ini ya, sudah bisa kita cek. Nah, ini contoh misalkan laporan untuk bulan Oktober gitu ya. Ini contoh misalkan untuk bulan Oktober, tanggal bukti bayar. Nah, misalkan kita pembayarannya di tanggal misalkan ya untuk di tanggal di akhir bulan seperti ini contoh misalkan ya. Nah, kemudian kita bisa bukti bayar. Kita upload bukti pembayaran royalti ya, bukti pembayaran royalti, bukan bukti pembayaran SPP ya. Bukti pembayaran royalti dari mitra ke YPAI. Kita browse. Nah, tinggal kita pilih misalkan. Nah, nah seperti ini. Tinggal kita update. Nih, nah seperti ini ya. Jadi laporan untuk tahun, untuk bulan 10 tanggal 31 Oktober, tanggal upload kirim laporan, murid aktif, murid baru, murid keluar, murid aktif ya, beasiswa, SPP, persentase bagi hasil yang harus dibayarkan, kemudian bukti bayarnya. Nah, ini bisa disesuaikan ya tadi untuk bulan-bulannya. Dan untuk yang terakhir ada DPU, data perkembangan unit, ada departemen tahun, data perkembangan unit, murid, keuangan, dan grafik perkembangan unit. Kita pilih DPU, ada data perkembangan unit, tahun, departemen, ada murid, ada keuangan, bulan Januari sampai dengan Desember tentunya 1 tahun. Biar kita bisa lihat murid aktif, murid baru, murid keluar, murid murid duafa, total pendapatan, total pendaftaran, pendapatan SPP, royalti yang dibayarkan, terus tanggal kirim laporan. Nah, kalau laporannya sudah di-approve oleh pusat untuk tanggal bayar di sini akan muncul nanti ya. Nah, kemudian ada grafik data perkembangan unit dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ada grafiknya juga dari bulan Januari dan bulan Desember untuk ada meningkat atau menurun. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah siapkan untuk 10 fitur utama yang harus Bapak Ibu input, perhatikan, harus isi. Nah, untuk itu silakan nanti bisa dibuka ya. Untuk ini juga nanti akan kami kirimkan via email beserta master generate dan juga record hasil kita training pada hari ini. Ya, itu ya tadi Bapak Ibu untuk penjelasan dari 10 menu yang harus Bapak Ibu isikan, dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin berdiskusi. Nanti akan ada Bu Nani, Bu Lucy ataupun Pak Patih yang membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah sampaikan. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung bisa raise hand ataupun membuka mikrofonnya ya, silakan. Ya, halo Bapak Ibu, apakah sudah kecepatan nggak Mas Arif memberikan materinya hari ini? Semoga enggak ya. Ya, semoga enggak ya Bunda ya. Dari Ya, Bapak Ibu semoga ya, bisa semoga bisa dipahami. diterima ya, bisa dipahami. Baik, terima kasih Mas Arif untuk pemberian materi training aplikasi untuk unit aktif. Baik,
ini beberapa sepertinya mitra baru ya. Karena saya, Halo, ya halo dengan Ibu siapa dari mana? dari Bu Yuni, Bu, dari Saharjo. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Ibu, Perihal. ini Mm-mm. kan saya baru pengisian data-data siswa dari Mm-mm. bulan Januari. Mm-mm. Kenapa dari Berarti, bulan Januari Bu? jadinya saya baru mengerjakan data-data siswa baru itu dari bulan Januari. Ini saya masukin dulu semuanya, belum ada yang saya pilih-pilih siswa keluarnya. Mm-mm. Ya kan? Nah, terus di bawahnya ini, di bawah kolom saya masuk ke buku induk ya Ibu ya, ke buku Mm-mm. induk, data siswa, terus yang nama orang tua di note-nya itu saya mengkliknya aktif kembali. Saya nggak tahu ya kalau di situ nggak saya kalau ada opsional ternyata nggak apa-apa Mm-mm. kalau nggak diisi. Saya di situ mengkliknya aktif kembali. Itu ngilanginnya gimana ya Bu? Oke. Oke, mungkin bisa dibantu dengan Ibu Lucy ya untuk menjelaskan Iya. perihal ini. Sebenarnya sih Ibu lebih mudah menggunakan CSV ya kalau menurut saya gitu. Jadi data Mm-mm. dari awal data murid tersebut masuk semua Bu. Nanti tinggal untuk murid keluarnya juga ada di sana apa datanya seperti itu. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Ibu Lucy ya. Oh, boleh, boleh. Iya, baik, Ibu. Itu aja dari saya. Ya, Terima kasih ya. terima kasih Bu. Kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bantu jawab perihal pertanyaan Bu Yuni yang tadi ada note-nya ya ditambahkan itu. Boleh sambil Dibuka Mas dibantu Arif. buka Pak Arif ke buku induk. Yang pertama ada di murid, lalu ke buku induk. Lalu tadi kan note-nya ada yang diklik aktif kembali ya Bu. Iya, Bu. Ya, jadi Ibu ke buku induk, lalu dipilih namanya yang ada note-nya. Nanti Heeh. tinggal di sebelah kanan tadi kan ada ubah murid ya Bu. Sebelah kanan ini ubah murid. Iya. Ya, itu diklik. Mm-mm. Lalu ke paling bawah nanti note-nya itu bisa di X aja Bu, disilang. Oh, gitu. Iya, Heeh. Ya, bisa. baik. Nih ada tanda X-nya ya Bu. Berarti ada tanda X-nya ya, nggak kosong gitu ya? Enggak kosong. Kalau Iya. memang Ibu sudah ada note-nya nanti bisa dihapus. Caranya diklik X ini Bu, yang sedang ditampilkan oleh Pak Arif seperti itu. Mm-mm. Lalu nanti disimpan. Oke, baik. Berarti satu-satu ya. Pas udah saya di sini, ternyata ada opsionalnya. Jadi saya lagi ngerjain pelan-pelan, baru saya kosongin. Iya. Terima kasih, Ibu ya. Ya, terima kasih kembali Bu. Hmm. Baik, terima kasih Bu Yuni. Jangan lupa sekalian diisi data SPP-nya Bu. Jangan hanya isi data murid tapi data SPP-nya juga ya. Biar biar langsung gitu loh ketika mengisi datanya. Baik, selanjutnya siapa yang ingin bertanya atau bisa raise hand atau langsung membuka audionya? Halo, Ya, halo. Dengan Ibu boleh di siapa dari manakah? Unit apa? judulnya Al-Hawi nih saya masih bingung. Oh ya, Makanya saya agak gaptek ya. Udah mm-mm, lama nggak di apa? Di eh, apa ya namanya? Update. Ini Bu, saya mm-mm. masih agak bingung dengan Apa tuh? hmm, kan saya udah mulai nyoba ini nih baru-baru 2 bulan sih ya. Cuman saya pas di 2 bulan itu di bulan Februari. Nah saya bingung kok. Saya udah masukin semua tuh data-data dari asisten kan. Nah, tapi Mm-mm, kok tiba-tiba ada muncul
6 orang yang belum bayar. Nah, saya bingung cara ngeceknya bagaimana ya? Oke, untuk pengecekan data Heeh. unit ya, data murid ya. Rekapannya bagaimana? Apakah harus satu-satu dilihat dulu atau memang bisa murid yang belum bayar diklik siapa aja gitu? Karena saya juga nggak tahu. Oke, Jadi oke. bisa Ya, diklik baik. semua. Yang pertama, terus Heeh. yang kedua, kalau untuk kirim laporan, kan saya nggak mungkin nunggu semua selesai dulu, terus baru saya kirim-kirim. Nah, saya kepengennya kalau udah selesai ini, kirim gitu. Maksudnya gimana ya? Oke, ya, Terima baik. kasih sebelumnya, Bunda. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Bu Yulia untuk pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaannya yang pertama nanti mungkin bisa dibantu Mas Arif atau Bu Lucy ya perihal rekap data secara keseluruhan. Untuk yang kedua, Ibu seharusnya atau sebaiknya ketika ada laporan itu diisi atau memang ketika ada ketika ada transaksi istilahnya seperti umpamanya hari ini ada masuk murid dengan pembayaran SPP daripada Ibu lupa ditunda sampai 1 bulan, laporkan saja hari itu Bu, ditulis datanya. Terus kalau memang yang penting dimasukin datanya dulu, entah itu pembayaran, entah itu pendaftaran, dimasukinnya dulu. Nanti ketika di akhir bulan baru kita cek lagi, baru bisa dilaporkan seperti itu. Tapi memasuki data setiap hari aja, gitu ya Bu. Baik, Oke, baik. untuk rekap data mungkin Bu Lucy bisa bantu? Yes, boleh Bunda. Boleh sambil dibuka aplikasinya Pak Arif. Ya, untuk perihal tadi murid yang belum bayar SPP ya Bu, bisa Ya, dilihat di keuangan lalu data SPP. keuangan. Iya, lalu di sini ya Bu, yang sudah bayarnya juga nanti terlihat. Kalau yang belum bayar ini ada tanda X-nya Bu, Oh, tapi harus seperti satu, itu. satu persatu Iya, ya? harus dicek Bu satu persatu untuk melihat Tidak, datanya. nggak bisa Karena ketahuan misalnya belum bayar, tek, si A, si B, si C gitu. Enggak ya? iya, jadi harus tetap dilihat di sini Bu, di yang klik sudah bayarnya. Karena kalau ada murid keluar juga SPP-nya harus dinolkan Bu. Jika tidak dinolkan akan berpengaruh di sini. Jadi ada SPP yang belum dibayarkan seperti itu. Ya, ya. Berarti harus cari dari apa? Disisir dulu ya semuanya ya, disisir dulu semuanya, di cross check dulu, baru nanti kalau sudah nol sama-sama apa balance baru ya. Iya, Udah jadi nanti juga harus dilihat kembali Bu untuk murid yang keluarnya juga di-set dulu sebagai murid keluar, lalu nanti SPP-nya juga dirubah menjadi 0 agar tidak berpengaruh ke data SPP tadi. Iya ya. Ya, Oke. ini contoh ya Bu, murid yang sudah keluar SPP-nya dinolkan seperti itu. Baik. Iya. Terus kalau untuk kirim laporan, boleh tanya lagi ya? Kalau Oh, untuk kirim boleh. laporan, Kalau untuk tadi, kirim laporan, Ibu bisa klik keuangan, lalu kirim laporan, Heeh, lalu pilih Bu, bulannya bulan apa. Misal mau untuk Oktober ya, ini kan sudah Oktober, lalu tambah data, heeh, laporan untuk bulan Oktober 2024. Tanggalnya diklik hari ini atau tanggal transfer Ibu bayar royaltinya. Lalu ini bisa diupload bukti transfernya. heeh. Oh iya iya iya. Oke. Jadi tinggal tinggal apa? Tinggal klik bulannya, terus tanggal tanggal bukti bayarnya, baru ya di apa namanya dilampirkan Bis- ya Iya, bukti bukti bayarnya. transfernya dilampirkan, lalu bisa diklik update seperti itu, Bu. Oh iya deh. Terima kasih banyak. Udah lumayan. Udah bisa. Udah Baik, pasti. mungkin untuk tambahan Bu, Iya. untuk yang tadi mempermudah ya melihat laporan atau secara keseluruhan itu bisa di laporan ya Mas Arif di secara keseluruhan. Report. Nah, di report. Nah, ini Ibu bisa dicek secara keseluruhan di sini di kategori laporan kategori keuangan. Nah, ini di penerimaan. Ibu bisa klik secara
Namanya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Bisa juga di sini Bu. Biasanya hanya 1 bulan Mas Arif. Jangan kebanyakan. Oh ya. Nah, ini bisa dilihat di sini dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober. Ini dipilih secara kwitansi, namanya gitu kan. Nah, ini bisa dilihat di PDF atau Excel. Kalau mau tahu ya di Excel aja gitu, lebih di-download di Excel. Mana yang Ibu mau lihat gitu. Nah, dari sini biasanya kelihatan tuh datanya. Nah, ini di save, nanti masuk. Mm-mm. Nah, ini bisa kelihatan nanti hasilnya. Nanti murid mana yang belum lapor, yang Ibu bayar, namanya harusnya bayar di Oktober, Ibu salah masukin tanggal. Nah, ini bisa di sini ketahuan nih Bu, di awal nih loh, kwitansi, tanggal. Nah, Ibu nah, di sini nih tanggal ini, tanggal kedua ini biasanya mitra salah nih. 2000 tahunnya tahun 2020 mamanya gitu. Biasanya seperti itu. Kok yang ini harusnya udah masuk ya, tapi kenapa ini nggak ada? Nah, data-data di sini ada data semuanya. Oh iya, baik. Gitu ya. Terima kasih banyak Bunda. Bisa dicek di sini. Baik, sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Oke, ke pertanyaan ini ada pertanyaan dari Ibu Yuni ini melalui chat ya. SPP yang dinolkan itu di buku induk ya. Iya Ibu, kalau murid keluar SPP itu yang di buku induk yang dinolkan ya. Bukan secara otomatis nanti di SPP-nya itu nol gitu. Nah ini di buku induk. Jadi kita keluar lagi ke buku induk. Kalau ada murid keluar ya, data murid keluar, disebut murid keluar nanti. Nah, secara otomatis buku di datanya SPP-nya nol. Nah, ini banyak kegiatan atau apa gitu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada mitra baru yang masih belum paham, nggak apa-apa, sama-sama belajar aja dulu ya. Nanti kalau sudah ada murid dan apa namanya sudah ada datanya, perlahan-lahan bisa dipelajari. Ini sebenarnya kalau sudah tiap hari digunakan gampang caranya gitu. Tapi kalau di awal memang agak susah ya. Yang agak ribet itu memang ketika sudah lama datanya dan muridnya juga sudah banyak. Nah itu dia yang bikin mitra berpikir, ribet masukin muridnya. Sebenarnya sih enggak, asal kita mau rutin setiap hari. Bapaknya muridnya 50. Rutinin aja setiap hari 10 hari udah selesai masukin data seperti itu. Nah sambil masukkan data, masukin SPP-nya gitu untuk lebih mudah ya. Jangan 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 sekali-sekali menunda laporan, karena kalau menunda laporan seminggu 2 minggu, nah akhirnya sebulan, aduh nih repot banget. Kalau muridnya baru sedikit masih 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 gampang ya, tapi kalau udah muridnya udah ratusan, nah ini yang akan mempersulit mitra, yang akhirnya mitra berpikir ribet laporannya. Jangan pernah menunda laporan ya, karena menunda laporan akhirnya akan membuat susah, istilahnya membuat mitra untuk males itu buat laporan gitu, seperti itu. Karena yang sudah seperti itu. Tapi kalau kita lakukan setiap hari dan secara rutin, di akhir bulan tinggal menghitung, di awal bulan tinggal membayar bagi hasil yang sudah jadi kewajiban seperti itu. Oke, ada pertanyaan ini, Mas Arif, bisa dibantu? Ya, baik Bunda. Ada pertanyaan dari Bu Dea Listiana ya. Maaf, Ibu tadi Dari untuk unit mana ini? loginnya bagaimana ya? Soalnya unit baru itu ya, dari unit baru. Mungkin Bu Dea bisa membuka mikrofonnya gitu untuk berkenalan dengan Bunda dari unit mana.
Oke Ya, ya, unit sama. baru biar bisa berkenalan. Iya, baik. Ya, untuk login ya, Ibu gitu. Jadi Ibu bisa kalau untuk saat ini, kalau unit baru karena mungkin belum di approval gitu ya, atau belum dibikinkan akun, Akunnya nanti ya bisa belum ketika dibikinkan sudah akun itu ada, belum bisa ya Bun ya. nanti ketika sudah punya akun, sudah ada data nomor unitnya minimal gitu loh. Nanti akan dibuatkan akun dari pusat seperti itu. Tapi nggak apa-apa Mas Arif, mungkin nomor unitnya itu 00005 kali gitu seperti itu. Ya, baik seperti itu ya. Jadi Mm-mm. Bapak Ibu kalau misalkan unit baru ketika memang belum mempunyai akun tentu belum bisa login Belum walaupun bisa ya. walaupun sudah tahu gitu untuk nomor cabangnya sekian gitu. Belum karena kita harus proses untuk Pembuatan membuat akun akun pun terlebih dahulu. Nah, kalau memang sudah profilnya untuk mendapatkan karena akun itu untuk profil ya. betul benar. Nah, kalau memang sudah dibuatkan akunnya, nanti Bapak Ibu akan setelah ini ya, akan saya kirimkan juga untuk linknya seperti ini ya, linknya link laporan.bimba.com seperti ini. Kalau misalkan yang saya kirimkan adalah yang seperti ini, nah Bapak Ibu bisa pilih yang unit ya, karena Bapak Ibu ini berbasis unit. Bapak Ibu pilih unit, kemudian di sini nanti kan pasti kosong gitu ya, karena baru kosong semua. Nah, Bapak Ibu tinggal isikan username yang nanti akan juga pasti dikirimkan oleh pusat gitu ya. Misalkan Bimba menggunakan 5 huruf kata Bimba ya. Hurufnya tentu sesuai dengan penulisan Bimba gitu ya, penulisan Bimba BI kecil, MBA-nya besar. Nah, kalau Bapak Ibu salah nulis juga gitu, BI-nya besar seperti ini, dipastikan tidak bisa. Nah, jadi disesuaikan dengan kata Bimba, yaitu BI kecil, MBA besar, dengan ditambahkan 5 digit nomor cabang biasanya. Nah, 5 digit nomor cabang didapatkannya tentu dari pusat juga. Nah, contoh misalkan nomor cabangnya ini 00000 berarti ya 512345. Nah, seperti itu. Kemudian passwordnya kalau yang baru ini pasti ya, pasti 123 123. Nah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal sign in. Nah, karena Bimba 000 ini ada juga ya. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan masuk seperti itu. Tapi kalau misalkan memang tidak tidak ada, belum aktif gitu ya. Contoh misalkan kita eh, kalau misalkan kita ngasal gitu ya, contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Akan seperti ini kalau memang belum aktif untuk laporannya gitu ya. Do not match gitu. Tidak sesuai karena memang belum ada itu untuk nomor cabang seperti ini atau belum dibuatkan akunnya oleh saat seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan memang unit baru nanti bisa menunggu konfirmasi dari Bu Lucy ya biasanya ya atau mungkin dari tim kemitraan dari pengawasnya nanti untuk eh, apakah aplikasinya sudah aktif atau belum, sudah dibuatkan akun atau belum. Seperti itu Ibu Dea Listiana dari unit Bresek. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa diterima untuk jawabannya. Oke, baik Ibu Dea Listiana. Sudah paham ya? Unit Kresek nomor unitnya 494901. 4901. Wih, udah 4901. Bentar lagi 5000. 99 lagi unit 5000. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau saya yang bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya.
Ibu Erni Rosnita. Ini Ibu Erni dari unit apa, Ibu? Halo, Ibu Erni. Iya, halo. Halo, Ibu. Salam kenal. Dari Iya, unit apa, Bu? dari unit Islamik. Islamik di Tangerang ya. Iya, Ah, ah. Baru menggunakan atau baru belajar? baru menggunakan. Ini lagi ini Kenapa? cara kirim laporannya. Kenapa baru menggunakan? Padahal unit Islamik unit lama ya. Iya, Ah, ah. Kenapa Ibu baru menggunakan? Nggak apa-apa, Bu. Itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Bu. Kalau untuk belajar ya. iya. Gimana Ibu? Sudah paham untuk penggunaan aplikasi ini? Sedikit belum terlalu mahir menggunakan aplikasinya, tapi di bagian laporan keuangannya tadi kan udah ada yang nanya juga dari siapa gitu. Terus kan harus upload bukti pembayaran ya. Nah, ini udah semua diisi, cuman kendala kirim laporannya aja. Ini laporannya agak telat. Ya nggak apa-apa. Yang penting di awal itu sudah paham ya cara memasukkan Sudah. data murid, masukkan SPP sudah ya. Iya, sudah. Ini kendala dari laporan. Oke, nanti masalah kirim laporan dicek dulu Bu sebelumnya, dicek sudah sesuai belum dengan data di unit. Nanti kalau sudah sesuai dicek lagi, kirim laporan. Nanti setelah itu kalau sudah cek sudah oke, sudah sesuai, tinggal disesuaikan pembayaran bagi hasilnya seperti itu. Jangan menunda laporan ya Bu. Karena seperti yang saya bilang dari di awal, apabila tidak menggunakan aplikasi untuk perpanjangan nanti di pending, ditunda, bahkan sampai tidak bisa dilanjut seperti itu yang manajemen sampaikan. Jadi untuk informasi kepada mitra-mitra aktif diharapkan dan diwajibkan menggunakan aplikasi yang sudah kami pergunakan ya atau kami kembangkan ya untuk mitra-mitra aktif seperti itu. Iya. Ya, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak sih, ini lagi belajar yang katanya kirim laporan itu sudah kirim bukti. Sudah kirim bukti, terus ini lagi masa proses, ini kan kirim bukti pembayaran. Nah, habis itu kan tinggal upload berkas buat dilaporkannya ya. Ya, upload berkas. Iya, ini lagi sedang memproses dari tadi. Oh iya oke. Mungkin karena datanya besar kali ya, bukti transfernya besar seperti itu ya. Iya, bisa jadi. Kalau itu memang agak lama ya kalau memorinya itu seperti itu. Iya. Oke, baik. Oke, makasih Bunda. Makasih Ibu. Iya, sama-sama Bunda. Oke. Oh iya, bisa kami sampaikan sekali lagi ya untuk yang mengikuti training hari ini, kami berharap setelah ini dapat, kalau memang sudah bisa ya, istilahnya sudah paham, dapat mengirimkan video atau bukti kalau mitra atau yang terutama yang sudah ada unitnya ya, sudah bisa sudah bisa lah istilahnya mengirimkan aplikasinya gitu. Jadi tidak hanya ada unit yang tiap bulan itu ikut training tapi aplikasinya tidak bisa gitu, tidak dibuat-buat, tidak dilaksanakan seperti itu. Kami berharap dengan adanya training ini 2 minggu atau maksimal 14 hari dapat mengirimkan aplikasinya atau videonya ya sudah sampai sejauh mana, bisa dikirim lewat WA saya, Bu Lucy, atau ke Pak Pati seperti itu ya. Ada kesulitan apa bisa secara langsung menghubungi
Ibu Lucy atau Ibu apa Pak Patih atau pengawas atau Korwil ya yang ada seperti itu. Nah, ini untuk unit Kresek ya. Username-nya Bimba 4901. Ya, Ibu Yuni, mohon bantuannya Ibu dan dimaklumi kami sambil belajar. Iya Bu, pasti semua kami di sini belajar, saya pun belajar Bu. Tapi belajar harus dengan apa? Dengan hasil ya, seperti itu. Jadi kami jadi tahu nih, ini mitra sudah sampai sejauh mana pembelajarannya seperti itu. Jadi ada kesulitan apa, nah itu bisa bisa kalau ada kesulitan ini bisa ditanyakan gitu loh. Jadi kalau ada kesulitan tuh jangan, aduh susah, weh, diemin aja deh, jangan seperti itu. Itu namanya patah semangat. Orang kalau patah semangat akhirnya malas terus ya sudah nggak berlarut-larut gitu. Akhirnya tertunda, yang timbul nantinya ya surat teguran. Nah, kalau 3 bulan tidak ada laporan dan bagi hasil, nanti akan timbul surat cinta dari kemitraan, surat teguran, bahkan sampai di blacklist untuk Bimba Shopnya, tidak dilanjut kerjasamanya, akhirnya putus kontrak seperti itu. Ya, kami tidak berharap kita tidak ada istilahnya kita akan tetap apa ya kerjasama dan kita harus bisa belajar karena di Bimba itu tujuannya itu hanya belajar, belajar, belajar dan belajar apapun itu. Karena konsep Bimba yaitu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat, tidak pandang usia, tidak pandang eh, gender gitu. Semua belajar seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Bimba Ben Hill? Ada beberapa Bimba baru sepertinya ya. Pak Dodi, sepertinya Bimba baru. Pagi, Bu. Pagi sih ya. Iya, sorry, Bu. Sore, Bu. Iya, Dengan saya Ibu mau siapa, tanya, Bu? boleh, Bu, dengan Ibu Ida. Ibu Ida, monggo Iya. silakan Ibu. Mulanya Ibu, kalau kita sudah selesai buat laporan, tapi kita lupa satu murid ada yang keluar, tapi kita belum keluarkan. Itu gimana caranya, Bu? Nah, itu seperti yang tadi diinformasikan ya dengan Ibu Lucy. Mungkin bisa diulang lagi, Ibu Lucy? Ya, boleh, Bunda. Boleh sambil dibantu buka Pak Arief untuk perihal aplikasinya. Ya, pertama itu kita ke buku induk ya, Bu, untuk mengeluarkan anak tersebut, lalu ke aksi yang sebelah kanan yang X ini set sebagai murid keluar. Lalu pilih alasan, lalu diklik tanggal keluarnya. Ya, lalu set sebagai murid keluar. Iya. Iya, Ibu. Lalu dicari lagi nama muridnya ya. Kita ubah untuk perihal SPP-nya ke ubah murid sebelah kanan tadi. Lalu SPP-nya dirubah menjadi 0 jika murid itu sudah keluar. Ya. Lalu simpan untuk merubah murid tersebut menjadi SPP-nya 0 dan sudah dikeluarkan. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Sama-sama Ibu Ben Hill, Ibu Ida. Iya, Ibu Ida dari Benhil, Bu. Ya, Ibu Ida. Iya, makasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya?
Oke, oke, baik. Saya mau jalan-jalan lagi kalau begitu. Ibu Margarina dari Karis Mata Pulau Mas ya. Iya, Bu. Ya, Ibu apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu? Sudah paham? Iya, lagi berproses, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Ada kendala atau yang bisa ditanyakan? Kita belajar sama-sama di sini. Mungkin ada kendala di sana, jadi bisa jadi pembelajaran juga untuk yang lain. Monggo, silakan Ibu. Iya, selama ini yang kerjain teman saya yang bagian admin memang dia yang mengerjakan. Jadi saya cuma mengikuti saja, Bu. Ibu sebagai apa nih, mitra ya? Ibu Margarina sebagai apa nih? Kepala, Bu. Kepala unit. Ada adminnya sendiri. Iya. Oke, lebih baik Ibu, kalau menurut saya Ibu belajar juga aja gitu. Jadi ketika nanti adminnya jadi guru atau sibuk dengan yang lainnya gitu, Ibu bisa mengetahui gitu dan paham gitu. Apalagi ketika mitra bertanya ya, Iya. untuk laporan gimana, murid berapa, kan kadang-kadang mitra suka bertanya seperti itu. Murid sekarang berapa, Iya. SPP berapa, jadi bisa dijawab cepet gitu dengan lihat laporan aja. Atau mitra Ibu bisa cek laporan di aplikasi gitu. Nah, mitra bisa cek gitu loh. Loh, ini kok belum tanggal segini, tanggal 20 belum ada laporan nih. Nah, bisa seperti itu mitra menanyakan gitu. Nah, seperti itu ya kita sama-sama belajar aja Bu. Jangan 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 semuanya diberikan, karena kepala unit itu ujung tombak ya dari unit tersebut, yang tidak hanya mengetahui tentang admin saja atau keluar masuknya SPP, juga kepala unit itu sebagai ujung tombak dari unit tersebut. Jadi harus mengetahui apa namanya, Bimba itu apa, muridnya itu bagaimana, pembelajarannya sudah sejauh apa. Nah itu kepala unit yang menginformasikan ke orang tua. Seperti itu Bu. Jadi tugas kepala unit itu tidak hanya soal admin di depan saja, tapi juga harus tahu di murid-murid di sana gitu loh, tentang perkembangan murid-muridnya seperti itu. Tentang pembelajaran Bimba pun juga kepala unit juga harus paham gitu loh. Itu ya Bu. Iya, baik Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, satu lagi kewajiban mitra ini, kewajiban di unit Ekodam, evaluasi kompetisi dasar kebimbaan. Nah, ini juga salah satu kewajiban ya, karena dengan kompetensi kebimbaan itu kita di recharge ulang seperti itu, tentang kebimbaan. Kalau nggak lulus di kompetensi dasar, kita ada remedialnya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengetahui apa itu tentang Bimba, apa segala macam seperti itu. Jadi jangan berpikir sama aja sama yang kemarin, jangan. Karena kan setiap materi yang diberikan atau yang kami sampaikan di saat Ekodam itu tidak berulang, tapi kami perbarui terus kan. Dan mitra dapat mempelajarinya lewat akun di website Bimbasop, di Diklat seperti itu. Nanti di sana mitra atau kepala unit atau SDM bisa mempelajari itu tentang kebimbaan, dasar-dasar kebimbaan,
metode-metode Bimba segala macam seperti itu. Ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan kesulitan di perihal laporan ini? Ibu Istiqomah ini dari unit apa ya? Halo Ibu. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi nih Mas Arif. Ya, baik. Bagaimana Bunda? Ada yang chatting untuk Oh ya, bisa tanggapi lebih dahulu mungkin? unit kami belum dapat jadwal untuk Ekodam. Oh, jadwal Ekodam ya. Seharusnya sudah Bu. Apakah Ibu sudah mendaftar ya? Atau dihubungi langsung dari trainer gitu loh. Karena biasanya setelah mendaftar gitu ada email dari ada jawaban dari email atau ke via WA gitu, seperti itu, dan mereka itu di grup atau digolong-golongkan gitu, umpamanya grup A berapa berapa orang, berapa peserta, grup B berapa peserta, seperti itu Bu. Nanti coba bisa di WA ke saya aja ya Bu. Nanti saya bantu untuk informasinya, atau bisa saya sampaikan ke Ibu Tasya sebagai apa koordinator dari trainer atau dari Ekodam tersebut ya. Oke, baik Bu Larissa, nanti bisa kirim WA ke saya nama peserta sama nama unit, nomor unit, berapa berapa pesertanya ya yang ikut Ekodam. Kirim ke WA saya. Ya, baik. Eh, Bagaimana Bunda dan Ibu Larissa? Sudah ya? Oke, baik. Ya, baik. Baik, Bunda mungkin bisa kita akhiri ya baik. Ya, Mas Arif, untuk silakan. training aplikasi pada hari ini. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya untuk training aplikasi pada hari ini. Dan dengan berakhirnya diskusi berarti berakhir pula untuk sesi training aplikasi pada hari ini. Mungkin akan ada pemberitahuan lagi atau mungkin penguatan dari Bunda yang akan disampaikan terlebih dahulu sebelum kita menutup training aplikasi pada hari ini. Kepada Bunda kami persilahkan. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Arif untuk materi training aplikasi bulan Oktober tahun 2024. Kalau memang belum paham bisa ikut lagi di bulan depan. Sekali lagi untuk mitra-mitra atau kepala unit ya, yang mewakili mitra, jangan pernah menunda laporan, karena itu kewajiban dari mitra yang telah disepakati kerjasama dengan Bimba WO seperti itu. Dan kewajiban-kewajiban yang lain juga harus diikuti ya, untuk agar tidak kerjasama ini tetap terjalin seperti itu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut training atau belajar hari ini. Semoga ke depannya jauh lebih baik untuk kita semua, dan bisa juga menjadi pembelajaran dan apa yang lebih baik juga untuk bimbanya masing-masing.
Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi meeting depan. Saya kembalikan ke Mas Arif. Silakan Mas Arif. Ya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Nani dan juga tentunya terima kasih kepada Bu Lucy serta Pak Patih, dan tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Mitra dan juga Kepala Unit yang mengikuti acara training aplikasi Kepala Unit pada hari ini. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam memberikan materi pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di training aplikasi bulan November. Kami akhiri training pada hari ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bimba. Tetap Tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Terima kasih, Melawan Ibu. Bimba, Terima Berbuat kasih, buat baik baik dengan bijaksana. Terima kasih Ibu, As- Bapak Ibu. Sampai jumpa bulan depan. Dadah. Ya, dah Ibu. Dah.